Selamat sore semua. Sore, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hey, kita sekarang live-nya di official Instagram account Mekar Buana Center. Kita sengaja punya Instagram baru sekarang. Halo, Kung Eci. Kita sengaja ya punya Instagram account berdiri sendiri. Jadi kita khusus akan ini Putu udah ada di sini. Kita khusus untuk ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan gamelan dan tari, dan khusus untuk benar-benar menunjukkan apa sih ya aktivitas di Mekar Buana. Makanya kita buat Instagram kita ini. Nah, buat kawan yang followers saya dan followers Beli Bule, jika tertarik dengan gamelan dan tari Bali, apalagi mengenai pelestarian rekonstruksi ya gending, terutama gending kerawitan ya yang lama-lama gitu, jadul-jadul gitu, boleh follow kita. Yang belum follow tinggal follow aja. Nah, kali ini kita di ngobrol bareng Beli Bule seperti biasa sore ya. Kita bakal ngobrol bareng Putu Hartini. Siapa sih Putu Hartini? Sebagian besar murid isi pasti mengenalnya, apalagi yang biasa belajar-belajar ini ya, ngender gitu, gender wayang gaya Kalimas. Itu udah pasti mengenal beliau, juga pasti sudah mengenal keluarga beliau yang seniman ya, sangat terkenal ya. Jadi Putu Hartini dengan nama lengkap nih Putu Hartini SSN MSN, lahir di keluarga seniman Banjarkayu Mas Kaje tanggal 29 April 1985. Jadi menamatkan sekolahnya di SMA Negeri 1 Denpasar, lalu S1 di ISI, kemudian melanjutkan kembali S2 pasca sarjana di ISI Denpasar juga dengan pengkajian seni. Putu sendiri sangat aktif ya mengajar anak-anak di sekolah dasar, sekolah menengah atas, seperti di Saraswati 1, Saraswati 6, SMP 3 Denpasar, di sekolah anak kita Fon. Tapi saya samarannya nggak ikut dengan belajar ikut ekstra di sana. Lalu di SMA 8 Denpasar. Nah, kita akan tanya-tanya banyak ya berhubungan dengan mengajar ini juga. Karena Putu kan seorang perempuan, jadi makanya saya bikin judul Putu Hartini melahirkan generasi ya, wanita yang melahirkan gitu. Nah, itu kita akan, ini menarik ya, kita akan ngobrol-ngobrol berhubungan dengan sebagai seorang guru atau seniman wanita. Nah, sangat penting nih Beli Bule paling concern masalah ini. Ingin sekali melihat banyak wajah-wajah wanita di ngobrol bareng kita untuk menginspirasi kawan-kawan lainnya ya. Sambil menunggu yang menonton, juga pastinya nanti ini akan berada di IG live kita. Kita tetap akan posting di masing-masing sosial media supaya lebih banyak lagi yang menonton ya. Oke, kita langsung aja invite Putu. Putu juga pernah. Kita juga Pas kita ada grup besar banyak perempuan kalau juga, kita kalau kita memerlukan guru tambahan di workshop atau culture immersion kita biasanya mengundang. Selamat sore. Sore, Putu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Putu. Swastiastu. Ya, aduh senang ya. Iya. Senang bisa Gangguin ngobrol ya, ini lewat Maya. Iya. Dunia maya aja dulu sementara ini Maya. karena memang itu fungsinya sih. Fungsinya kita ngadain ngobrol bareng ini untuk bisa selalu connect, ngobrol yang berhubungan dengan apa yang kita sukai. Karena saat ini kita mau minimalisir ya pertemuan fisik supaya kita bisa benar-benar kembali lagi ya seperti sedia kala. Virus ini mulai hilang dan kita bisa bangkit lagi sebagai seniman, sebagai Bali sebagai pulau destinasi wisata ya. Ada Luis. Oke, mungkin kita bisa mulai ya ngobrolnya. Kangen. Gimana kabar semua? Ya, kangen. Bapak sehat? Kangen mau ke Mekar Buana lagi. Ya, kita udah lama sekali tutup ini. Tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, 2016 2017 itu ya.
sebelum saya hamil. Iya, iya, iya. Ya, dan Bapak juga sempat Halo? membina di sini Seperti sebar kuburnya sinyalnya, dan gender. Silakan. Ya. Iya, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Kita memang kadang lihat diri sendiri oke-oke aja, tapi biasanya orang lain yang menerima sinyalnya atau gambarnya kurang bagus. oh, Iya, iya, Ya, saya tapi- kangen sekali. Ya, masih bisa. Yang penting masih kita bisa mendengarkan suara masing-masing ya. ya, masih bisa. Oke, bagus. Kita akan Iya. mulai nih ngobrol-ngobrolnya nih. Kita Ya. waktu ini beli font itu pengen banget supaya menampilkan wajah saat kita mengobrol bersama itu ada seorang seniman kerawitan yang perempuan Yang gitu. sangat menginspirasi. Supaya gitu ya. bisa lebih menginspirasi wanita lain yang muda-muda, lebih muda dari kita, supaya juga mengikuti jejak gitu. Ya. Ngobrolnya biasa kita ngobrolnya pakai ininya kita yang pribadi ya. Saya di Putu FB biasanya. Dan di sana udah mulai banyak followers, tapi saya mau direct follower saya juga untuk bisa nanti menonton acara ngobrol bareng ini di Mekar Buana Center gitu. Jadi Putu adalah orang pertama yang kami ajak ngobrol bareng di IG yang ini ya Instagram kita yang ini. Tapi tidak apa-apa Terima ini walaupun Ya. walaupun mungkin agak sepi penonton saat ini, tapi nanti siapa tahu ya saya akan bisa mulai direct semua penonton untuk menonton juga di IGTV yang ada di Mekar Buana Center. Kita mulai ya. Yuk, Ya. yuk. Bagus sekali, bagus Oke. sekali. Iya. Pon, kamu mulai deh. Iya, Putu, saya penasaran sekali. Ya, Bisa cerita sedikit tentang masa kecil ya, kapan mengenal gender, kemudian kapan mulai belajar gitu. Pasti semua orang ingin tahu yang lagi nonton. ya. Oke. Berbicara mengenai masa kecil, saya mulai aja. Saya mulai belajar karena seperti yang Mbak Evi bilang, saya dari keluarga seniman, batel wayang. Kakak saya adalah seniman dari batel wayang, dah itu gong kebiar, dah itu gender wayang. Cuma lebih banyak karena bekerja di RRI, dia lebih banyak fokus ke gender wayang. Jadi saya biasa dengar, biasa lihat seperti itu, hanya belum untuk mengawali belajar itu belum, hingga kira-kira itu fokusnya mungkin umur 6 tahun, waktu saya umur kelas 1 SD, kira-kira seperti itu ya, karena dulu dokumentasi saja, tidak ada seperti sekarang Facebook dan banyak medsos yang bisa video untuk mengabadikan seperti itu. Tahun itu kan masih awam gitu ya. Jadi seingat saya sudah SD diajarkan untuk belajar gender wayang, seperti teknik-teknik dasarnya, cara megang panggul, sikap duduknya. Yang pasti kalau Bapak mengajarkan harus serius awalnya itu. Dan kita saya ikut saja, tidak ada istilahnya tuh, itu apa ini? Tidak berani bertanya itu, apa saya belajar main gender wayang. Ini kan untuk laki-laki banyakan kan begitu ya. Kalau kita cewek biasanya dulu kan menari, tali. Saya harus belajar bermain gender wayang. Jadinya saya seingatnya itu diajak main gender, ada upacara ngaben atau apa itu ya. Ya, sinyalnya nggak bagus. Iya. Koneknya nggak Kita bagus coba ya. pindah ya. Di sini kelihatan jelas. Koneknya nggak bagus ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut saja. Bisa dilanjut saja. Bisa.
Itu saya diajak untuk main gamelan, untuk main gender di rumah saudara, kalau nggak salah itu di sana banyak mendapat respon dari orang-orang seperti ini anak cewek bisa main gamelan, karena biasanya itu identik main gamelan dengan orang laki-laki atau apalagi orang tua seperti itu. Jadinya itu awal saya bangga untuk bisa bermain gender wayang gitu. Lah gitu ya, terus berlanjut walaupun saya anak perempuan gitu, karena adik saya belum lahir waktu itu, jadi bapak biasa tidak ada membedakan wanita atau pria, jadi tetap mengajarin saya gitu. Kakek juga gitu semangat, dia kok sepertinya mungkin begitu pikirannya kakek almarhum, kok sepertinya ada bakat untuk belajar main gender wayang gitu, mungkin pikirannya kalau nggak salah dulu bilang gitu. Jadinya saya dulu diberikan upah, kalau mau kamu belajar gender wayang nanti tak ajak kemana aja, tak ajak di sana ada makanan, ada minuman gitu, ininya gitu. Oh ya itu untuk memancing saya untuk mau bermain gender wayang lebih giat lagi lebih giat. Memang terus saya menambah lagu gitu. Itu sekitar tahun 91 ya? Ya, sekitar itu ya. Ya, 90-an. Berarti waktu itu masih jarang sekali ada perempuan, ada gadis belajar gender ya? Ya, jarang sekali. Kalau dulu kan masih ada Ibu Ketut, ya, Ibu Ketut Suryatini, kan hanya bisa dihitung pakai jari lah ya. Iya, saya ingat waktu pertama kali ke Bali kan tahun 97, terus belajar di desa. Tidak hanya sama sekali tidak ada perempuan yang belajar, tapi juga anak muda nggak ada yang belajar di beberapa desa, kayak Tegas Kanginan, Pacung, Kute, tidak ada anak muda yang mau belajar. Biasanya orang tua ya. Dan kecuali orang asing. Lomba-lomba gitu juga belum ada ya zaman itu ya, apalagi yang untuk anak-anak. Ya, betul. Belum itu sampai saya ingat juga saya sekolah di SMA Negeri 1 Denpasar. Di sana paling nggak tren tentang gaung kebiar, leganjur seperti itu. Jadi saya kan menawarkan nggak bisa ngayah, misalkan ada Saraswati nggak bisa ngayah gender wayang ya, itu tahun 2000 nggak salah, 1999 atau 2000. Apa itu gender wayang? Itu kakak kelas saya. Orang-orang ya. Gender wayang itu loh yang untuk ngiringin pertunjukan wayang kulit. Nggak tahu, orang saya taunya Belaganjur sama gaung kebiar. Tuh, jadi saya kan loh kok gitu sih, kok nggak ada yang tahu gender wayang, buat apa saya belajar begitu. Jadinya begitu selesai itu ternyata tahu, jadinya saya bilang sama bapak itu, Pak, kok gitu sih Pak, kakak kelas saya orang di SMA 1 nggak tahu dia gender wayang, kan gitu ya, kita curhat sama orang tua. Oh ya, iya. Jadi ada kebetulan respon juga dari Pak Ketut Suwandite, karena beliau kerja di Disbud, Pak Suwandite yang di Kehen itu. Dia kan kerja di Disbud, dapat itulah curhat sama bapak, bagaimana kok kita membangkitkan istilahnya gamelan gender wayang, kok kayaknya banyak anak muda belum tertarik dengan gamelan gender wayang, itu belum mengenal. Jadi otomatis dibuatkanlah event PSR dengan menyertakan gamelan gender wayang sebagai salah satu kategori lomba gitu. Itu awal dari di Denpasar ya khususnya, dengan adanya PSR itu, pertunjukan gender wayang. Jadi ternyata dicoba, ternyata ada beberapa sekolah yang merespon, nah gitu. Dilihat semakin menarik sampai berlangsung saat ini. Selain penabuh wanita pria, juga ternyata banyak bermunculan penabuh wanita, karena kan tidak ada standar kategori itu harus penabuh pria, tidak ada, siapa saja boleh, yang penting umurnya ya itu SD untuk kategori SD, SMP untuk kategori SMP, seperti itu. Dan ternyata respon dari cewek-cewek ternyata banyak, mereka suka. Nah itu juga pertanyaan untuk kita, apakah karena ya kayak sekarang ini apalagi ya lulusan dari akademi seperti ini melahirkan seniman atau sarjana yang mungkin sudah menerapkan metode-metode. Kebetulan saya juga
dulu pernah membaca karena bapak dulu adalah seorang karena pensiunan dari isi Denpasar. Saya pernah melihat bahwa beliau membuat metode-metode mengajar gender wayang karena tahun itu kan juga awam. Selain jadinya dia bekerja di perguruan tinggi juga diterapkan di rumah. Saya juga melihat, saya juga menerapkan kepada anak-anak. Sepertinya seperti tidak langsung saya bisa menggunakan metode-metode itu dengan beberapa kreativitas kita sendiri kan ditambah kayaknya cocok kita sebagai wanita mengajar ini kayaknya ya linear lah sama ininya bapak itu saya berpikiran. Di mana bedanya cara mengajar Putu dibanding bapak, khususnya mengajar perempuan? Ada perbedaan enggak? Mungkin ada teknik khusus atau gimana? Kalau saya mungkin karena dilihat jadinya wanita, mungkin sesama wanita, jadi kita harus lebih sabar gitu ya, sabar gitu menjelaskan juga selain bercerita tentang bagaimana gender, apa manfaat nanti tanya putri, sebagai seorang putri Anda belajar untuk gamelan gender wayang kan gitu kan ya, ada berapa manfaat yang bisa kalian, kenapa orang tua mendukung kalian untuk belajar gender wayang, karena ini adalah salah satu kegiatan positif. Tidak hanya kan misalkan gitu ada putri anak perempuan tapi dia tidak suka nari, jadi kadang orang tuanya berpikir kemana akan saya arahkan. Nah, salah satu ada contoh ngajar gitu loh Bapak. Saya juga ngajar sebelum saya menjadi staf pengajar di Denpasar, saya juga ngajar di sekolah-sekolah, jadinya banyak anak-anak yang lihat saya ngajar gitu. Ada salah satu anak tinggal di jalan yang di Tembau ini, dia kan sekolah di Saraswati ya gitu. Orang tuanya bingung karena nari nak suka, melukis nak suka, jadinya kemana, apa sih yang bisa membuat anak ini punya keterampilan gitu. Akhirnya suatu hari itu saya dilihat mengajar anak-anak main gender wayang gitu. Jadi itu akhirnya saya tergugah hatinya atau tertarik untuk belajar gender wayang sampai sekarang Pak. Kenapa ya? Karena dilihat katanya saya kan cewek juga, nyaman katanya, dan itu juga nggak galak. Oh, berarti kalau cowok banyak galak nih. Mungkin ya, mungkin, tapi sebenarnya tergantung sekarang tekniknya. Tapi kan setiap anak itu dia punya pemikiran beda-beda mungkin ya. Jadi dia mungkin ya misnya polos ya gitu katanya. Saya mau main gitu. Oh iya coba aja. Mungkin karena wajah mungkin ya, paling biasanya karena cowok kelihatan kayak gimana gitu. Soalnya ada wanita biasanya nggak nyaman belajar sama laki-laki gitu, mungkin karena masalah mungkin perbedaan ini gender aja, atau bagaimana orang tuanya dulu membesarkan, mungkin begitu ya. Tapi betul dulu tangan saya dipukul pakai panggul itu, belajar di tegas ya? Dulu salah gurunya gitu. Galak betul nggak gitu ya. Live muridnya. Tapi kadang-kadang banyak cerita sama anak-anak cewek itu menerangkan kenapa orang tua mengarahkan kalian ini, salah satunya melestarikan gamelan gender wayang. Saya bilang ada manfaatnya, kalian juga kalau main gender wayang bisa cuma berdua loh, minimalis kayak gituin kan, itu sudah bisa istilahnya menuntaskan atau untuk upacara keagamaan itu sudah beres kayak gituin. Iya, ada gitu filosofinya. Karena saya, tapi aku banyak mungkin untuk awal pemula kayak sekarang saya ada kan pandemi ya sudah semoga semakin membaik kan begitu ya, mau ya ada anak TK Mbak cewek, orang bapaknya menitipkan gitu. Jadi saya cerita dulu, ini loh nih begini untuk gender wayangnya seperti ini. Jadinya dia awalnya memang nggak mau kayak gitu. Dilihat saya mungkin cewek,
gurunya guru gitu. Jadinya saya mau ya, sekarang udah hampir tulang lindung karena baru kan juga. Oh itu juga dulu ada juga seperti itu. Untuk apa sih saya gini? Karena sama bu guru cewek dia lebih banyak bisa curhat, dia lebih bisa sharing. Jadi kebanyakan sih anak-anak kalau ceweknya. Tapi kok cowok ada juga yang curhat gitu kok di sini. Oh Dia ya, suka bagus. cerita. Ya. Iya, Umur pokoknya berapa istilahnya paling muda? Umur berapa paling Kalau muda yang saya belajar? Nah, kalau anak cewek, tapi kebanyakan saya TK saya ada, tapi dia TK privat ada ya? berdua. Ya, Oh, berdua. ya. Istilahnya membuat mereka nyaman aja, Mak. Istilahnya nyaman Oke. dalam artian saya strength harus bisa begini, saya nggak berani gitu. Oh ya. Jadinya saya Ya. Jadi apa Kak? Oh, capek, ya istirahat dulu, ngobrol lagi. Jadi mungkin 50% PDKT saya ngobrol. ya PDKT ini, tapi juga PDKT. memang bener kan nggak Iya. semua anak-anak dibesarkan di lingkungan seniman di mana dia punya waktu kapan saja, kayak anak saya, kayak perabot kayak Putu dulu waktu masih kecil sering sekali lihat bapak mungkin berlatih atau mendengar. Nah itu kan Itu namanya pengaruh kelebihan untuk kita, itu namanya rasa syukur bagi kita yang lahir memang di keluarga seniman ya. Tapi untuk orang-orang yang memiliki anak di mana dia tidak bisa memberikan lingkungan seperti itu, pastinya jawabannya adalah memang harus mencari tempat les. Nah untuk karena dia ingin diperkenalkan lebih muda lagi, cara satu-satunya memang pengajar wanita biasanya mungkin punya itu, karena kebiasaannya kan udah, apalagi kalau yang udah punya anak ya biasanya udah tahu cara pendekatannya yang bagus ya, punya strategi mendekatkan diri. Itu memang benar harus bercerita. Jadi orang tua biasanya yang udah percaya pasti melepaskan saja, karena memang fungsinya memang bukan untuk sekarang harus bisa, tetapi untuk biar dia lebih ini ya, merasa familiar, merasa biasa dulu. Itu jadi kebiasaan akhirnya untuk datang ke tempat belajar, mendengarkan, mencoba. Saya rasa bagus sekali ininya, teknik seperti itu ya. Iya, bisa dikatakan dari ratusan, kan pasti muridnya udah ratusan, mungkin bahkan ribuan ya. Bisa dikatakan kebanyakan perempuan yang belajar apa laki-laki? Kalau ya hampir seimbang. Kalau saya di sini hampir seimbang. Iya, karena kayak tahun berapa itu SMP 8 itu kebanyakan anak-anak saya, dulu anak-anak didik juga di situ. Sekarang sudah sebagai kayak pensi, itu pernah belajar juga di sini. Pensi ya, saya membina di 8 ya, itu ada yang jadi apa itu di booth ya. Pokoknya mereka senang akhirnya dengan gambaran gender wayang gitu. Kita bisa Bang Bule ikut kayak satu keluarga kan ya. Bang Bule, Penti. Bang Bule, Penti. Itu kan trompong di sini. Ya. Memang ada nggak perbedaan cara belajarnya antara laki dan perempuan? Cara mereka belajar, cara menangkapnya, keseriusan belajar. Ya tergantung ya, itu bapak keseriusannya dia, buat dia tertariknya dia, senangnya dia. Ada yang mungkin bisa lebih ini, wanitanya bisa Pak, yang cewek lebih. Saya nggak juga kadang-kadang mungkin perlu kita analisa lagi. Ada murid saya ini, dia sama kelasnya sama SMP. Dia baru belajar juga gamelan gender wayang, tapi ternyata yang ceweknya lebih cepat nangkap, lebih cepat ngerti. Saya bilang, oh ya, kayak sekarang kan saya sudah pakai metode ini selat 4 ya, seperti di Prakempo itu sudah ada nama-namanya secara ilmiah, tapi saya paling pakai selat 4 antara ini sama ini namanya begini nadanya, dan gitu, seperti itu. Selat 3, ini selat 2, selat 1, seperti itu saya ajarkan. Yang ceweknya lebih cepat dia nangkapnya begini ya Bu. Ya, mungkin tergantung. Apa karena lebih dewasa ya? Tergantung bakat. Sama dia, cewek cowok itu sama kelasnya Pak. Tapi yang Karena cewek maksud saya ya. Karena cewek lebih dewasa biasanya ya. Wanita cepat dewasa kalau menghadapi apapun gitu, seringnya dewasa gitu maksudmu. Iya.
Lebih Cowok tekun, masih lebih cepat main-main. belajar. Cowok masih awas didengar sama Cowok cowok. masih suka. Kita main-main dulu. Serius. Main Minecraft kebanyakan. Banyak, sebagian besar sih kalau di Bali biasanya wanita banyak yang lebih disiplin ininya kalau urusan apa nama mendengarkan gitu ya. Karena mendengarkan penting sekali, itu yang sedang dilupakan ya. Budaya Ya. mendengarkan itu. Ya, jadi makanya selain dengan metode apa namanya teknik-tekniknya itu seperti selat 1, selat 2, kita juga di sini adanya pengulangan. Siap datang diulang lagi materi sebelumnya itu, pengulangan, baru saya tambah. Nanti datang lagi diulang dulu materi sebelumnya, diulang, baru saya tambah satu begitu. Jadinya istilah merewin dari materi sebelumnya, sehingga mereka sering dengar, itu kan lebih cepat jadinya ya Pak ya, lebih cepat untuk menghafal, untuk lebih cepat meresapnya. Selain juga ada beberapa murid apa namanya dengan merekam videonya itu, video ya sebelum pandemi masih merekam video, begitu karena pandemi ini ternyata saya punya channel YouTube, jadi di channel YouTube saya Ditonton tuh belajar itu. Karena pandemi saya belajar itu. Tapi sebenarnya sudah sebelumnya sudah banyak ya Mo ya, tapi karena saya pandemi lebih aktif jadinya untuk men-share, karena ada mahasiswa atau anak-anak bisa belajar. Tiba-tiba YouTube meledak, sekarang banyak sekali video panduan belajar ya. Di sisi lain itu sangat membantu sekali ya, kita tahu cara memanfaatkan teknologi saat-saat seperti ini. Dan kalau enggak kita cari jalan keluar, kasihan murid-muridnya. Itu biasanya lesnya untuk pemula, lesnya berapa jam? 1 jam apa? Kalau 1 jam untuk pemula 1 jam Pak. Ya, kan ada ya konsultasi itu untuk pengenalan guru dan murid. Dan gitu apa namanya, yang pasti kan untuk teknik memegang panggul, apalagi pemula itu kan masih kesulitan, jadi kita membuat mereka tuh nyaman. Nggak apa-apa begitu, seperti itu, nggak apa-apa, nanti sudah biasa pasti bisa gitu ya, dengan halus. Coba aja, apalagi yang sudah punya panggul bisa dicoba di rumah, nggak harus bisa nonton TV sambil pegang panggul, sambil ngelatih panggul, neng-neng, tidak harus di tempat studio kamu main gitar, nggak harus begitu, walaupun cuma 1 jam itu, misalkan setelah les dari sini apa namanya untuk dilakukan di rumah, saya suruh itu udah nggak apa-apa, istilahnya kayak megang pistol seperti itu, kayak bermain, saya ajak untuk apa namanya mereka selalu tertarik atau terangsang untuk belajar gamelan gener wayang seperti itu sih. Dan mereka katanya sih semangat, ke orang tuanya bilang, nah dia mau kok Bu, semangat, tapi karena senang ya. Iya. Penting sekali mereka senang dulu. Ya, yang penting kalian senang. Saya seperti selalu bilang gitu, adik-adik harus nyaman sama Bu Guru. Kalau memang ada kesulitan, bilang sama Bu Guru. Kalau emang capek, kita stop dulu, istirahat, minum dulu, atau main sebentar, baru lanjut sama Bu Guru. Jadi mereka nggak tegang jadinya. Bukan. Ini jadi nyaman. Guru tegang sekali. Ini guru saya pacaran bisa memedeh ya dua ya. Tapi masih muda. Gurunya masih awet muda kok itu. Beneran dulu saya cara Putu menghadapi anak sendiri sama apa sama beda? Nggak sama murid. Nah, sama Agus. Sama anak sama. Siapa nama yang kedua? Ade. Apa lebih galak aja anak? Enggak. Dia saya enggak gini sama anak. Saya halus sama. Oh, berarti sama ya ininya. Oh. Dia takut sama. Tapi mau upah juga sama ya. Upah kalau mau belajar. Oh, harus itu kalau di Bali. Ini tekniknya. Ya, kita tidak pernah upahan. Ya, anak kita lahir di Bali kayaknya harus pakai upah itu. Ini sama adik saya yang suka ngupah-ngupah ponaannya, kalau saya megambel ada aja upah.
Memang ternyata Iya. orang-orang zaman dulu tuh upah ini penting sekali ya untuk melanjutkan Untuk merangsang ya. melanjutkan Ya, ya merangsang yang kecil-kecil aja, jangan yang besar-besar. ya seperti Fantasi, betul. Semara dan Prana udah nggak mau ya lagi. harus gitu Yes. memang. Ini biasanya upah nih nagih wayang gitu, dibeliin wayang ya, itu masih bagus ya, kita biasanya masih mau turutin yang model-model gitu. Iya, iya. Masih positif lah. Ya, saya ada pertanyaan nih soalnya, sebagai orang yang juga waktu itu berpasangan menggender belajar dari pacar dulu, sekarang jadi Aha. suami, sampai nggak bisa ngejar saya karena saya ini agak malas nih dia belajarnya karena capek sekali sering tangannya gitu. Nah, ada nggak tips-tipsnya cara kita biar gimana caranya, posisi tangannya mesti gimana biar tangannya ini tidak capek, kan gampang capek nih karena mungkin posisinya yang salah atau bagaimana, atau mungkin ada hubungannya karena saya penari jadi saya sukanya naikin tangan, atau mungkin ada cara Kurang relaksasi sering tertentu. dipijat sama saya. Oh, nih pijet sambil main gini. Nah, itu ada nggak tipsnya untuk itu? Kalau tipsnya yang pasti kan untuk megang panggul itu untuk pemula itu saya bilang kayak bentuk C, Huruf C seperti ini. ya. Ya, huruf C, udah gitu dimasukkan panggulnya seperti ini. Gitu. Iya, iya. Walaupun pakai pensil bisa kok, Mo. Nah, saya bilang gitu, harus pakai panggung gender, pakai pensil aja bisa kok, sambil untuk menguatkan antara Kayak nari jadinya. di telunjuk ini ada seperti tekuan, di situ kuncinya. Jadi bisa kuat. Nah, di Ya. situ. Oh, ini yang belakangan. Iya, tekuan itu. Udah gitu. Iya. Ya. Jadi ini untuk di atas panggul ini jadinya harus di belakang tekuannya ini. Kalau di sini seperti ini, dia akan lepas ya. Oh, Ini kekuatannya tidak ada untuk teknik. jadi harus ke sini ya. Yang cepat itu bisa lepas ya gitu. Jadi lebih baik begini. Seperti huruf C. Nah, seperti ini sama juga kiri seperti ini. Kalau Untuk posisi pemula. ini postur di Selain anak-anak, kalau gini siku kayak gitu atau Sikunya. bahu kayak siku bahu pas kita main kan, apalagi anak-anak kan gendernya gede. Jadi pasti tangannya agak naik gini ya kan. Kalau dia main. bisa kita juga pakai alat bantu seperti tempat duduk untuk sementara kalau memang seperti anak TK itu masih pendek sekali kalau nggak Terlalu. dipakai untuk gitu. Iya, Kita kelihatan nyesel ya. kasihan juga ya. Jadi pakai Atau diajarkan pakai kantilan pernah gitu. pakai kantilan. Apa selalu pakai kemada ya? Kalau ngajarnya Gender. biasanya dikasih kantilan apa yang memang yang ukurannya besar kalau mengajar? Oh, saya pakai yang besar aja dulu. Yang pakai yang besar sih biasa untuk pemula ya. Biar pemula atau ini saya pakai yang besarnya dulu. Mulai yang besar Di ya. sana kita teknik megang panggul ya, megang kayak panggul udah gitu. Kalau biasanya kalau duduknya tengah sih ini sikunya agak tekuk gitu sih, mau kalau tanya terlalu jauh dia juga nggak nyaman. Kalau terlalu mempet juga nggak nyaman. Jadi kita nyari nyaman yaitu setengahnya itu ya. Jadi sikunya agak naik lagi sedikit aja sih. Naik. Sikap gitu ya. Kalau sikap duduk sih kalau bisa diusahakan jangan membungkuk ya, tegap. Ya, lebih tegap. Kita pokoknya itu buat kita nyaman sekali dan membantu dalam teknik memainkan gending. Iya, karena main gender kan lumayan ya lama-lama, apalagi kalau udah untuk orang metata, orang ngewayang. Saya udah pernah nemanin orang metata, bikin temani minta ampun tangan saya mulai kram. itu pengalaman sekali, aduh ini cepetan selesai. Kan kalau posisi duduk kita salah kan kita nggak bisa jadinya ya, staminanya lebih lama bermain kan kenten ya. Iya.
Ya, Juga selain ada proses. ada satu lagi nih yang membuat saya ini nggak tahu apakah Putu juga murid-muridnya mengalami. Bagaimanapun saya ini masih murid sebenarnya, orang saya belum benar-benar tekniknya belum saya pahami banget, belum saya dapat sekali ya bermain gender. Nah ini saya ada waktu saya pertama kali belajar, ada hal yang saya dapat dari diri saya, yaitu tiap kali saya ganti instrumen, maksudnya dalam arti bukan gender milik saya gitu yang saya mainkan, saya itu merasa kagok. Dalam arti kok saya nggak bisa, sering sekali saya melakukan kesalahan karena entah saya nggak biasa dengan nada gamelannya itu, atau karena ukurannya mungkin saya nggak biasa jadinya, atau karena saya biasa jarak daunnya saya sering perhatikan saat belajar. Itu ada nggak murid-murid yang punya masalah seperti itu? Apa ada punya teknik tersendiri supaya murid-murid biasa aja kalau mau pindah ke gender yang lain itu bisa mereka tetap gitu? Iya, benar itu benar mau ada sih Bapak murid seperti itu, karena ya istilahnya kan sekarang listening, dia mendengar istilahnya ada gender besi, ada gender yang dari kerumbung gitu, gender kerawang sama gender besi kan suaranya agak ini ya, beda, ada perbedaan seperti itu. Jadi mereka kadang sudah biasa di sini latihan menggunakan gender yang suaranya bagus, udah kayak di Trisandyo udah kayak gitu loh suaranya, kan gitu kayak untuk style kayu mas saja. Jadi mereka merasa aduh nggak mau deh Bu, untuk ini belajarnya ini kok beda suaranya. Ya memang karena sudah saya juga jelaskan ini adalah stylenya seperti ini, bahannya juga membuatnya berbeda. Jadi untuk mengingatnya itu dalam hati saya seperti awal dasar saya mengajar ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai itu yang dipakai untuk mengingat jika ada saya gender kan setiap daerah itu kan beda-beda seperti itu. Saya pakai ini aja tipsnya ini biar tidak kagok seperti itu. Jadinya oh iya mereka bisa karena gender di sini banyak yang tua, kecil-kecil. Kenyamanan dari memainkan gender wayang itu berpengaruh terhadap permainan selanjutnya kan gitu ya. Kalau dia udah merasa tidak nyaman, nanti takutnya gimana terus ini lagunya kan gitu. Takutnya mau ada orang tuanya bilang kalau ininya beda, gimana ya caranya ya biar ini mau tetap gender gitu. Nah, saya bilang mungkin bahannya juga beda, saya juga beda, jadi kita pakai ini aja nomor-nomor, ingat nggak nomornya seperti ini nomor. Oh iya saya masih ingat Bu ya, tidaknya ya dirasakan di jiwa dan sementara gitu, karena biasanya juga mereka belajarnya ya size yang untuk cari mas kaje, mungkin mereka bisa pulang kampung kan seperti itu ya, ke Karangasem atau ke mana, mungkin size-nya agak beda kan gitu, dan juga bahannya juga kan ada sedikit beda, tapi itu sama kok maksudnya, cuma nanti dirasakannya seperti ini gitu. Perasaan kita aja ya biasa. Butuh waktu sebenarnya. Iya, butuh waktu membiasakan diri sepertinya, karena benar sekali kalau kita semakin sering berlatih, sebenarnya hal yang seperti itu mungkin bisa kita tanggulangi sebenarnya permasalahan. Saya dulu keras kayak gitu. Jadi kayak gitu. Waktu di Tegas selalu harus bawa gender sendiri, tidak bisa pakai gender orang lain. Jadi ya paling gender wayang ya Pak, itu kan selendro 5 nada, jadinya kok beda dikit, kemana gitu lagunya. Ya, karena seperti Putu tahu kan gender saya tua-tua kecil gitu, nadanya beda, terus bilahnya kecil-kecil. Kalau ke rumah orang punya gender baru yang besar-besar, bingung saya. Gitu. Ya, butuh penyesuaian. Jadi gitu. mungkin proses adaptasi ya. Gitu. Terus menurut Putu itu ada pengaruh besar ya dari adanya lomba, festival yang ada gender wayang dan sebagainya kepada popularitas orang belajar gender khususnya perempuan.
Ya, tentu tentu saja itu ada event-event seperti perlombaan atau parade dari gamelan gender wayang itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya munculnya generasi-generasi baru khususnya para wanita untuk bisa atau tertarik terangsang untuk belajar gender wayang. Itu banyak sih jadinya bermunculan biar anak kecil, biar TK ada pengen belajar karena dilihat begitu menariknya penampilan dari kita bisa bermain gender wayang dan bukan dia lihat begitu rumitnya. Kalau dulu kan istilahnya ada bukunya siapa itu dianalisa bahwa teknik permainan gender wayang itu kan rumit sekali seperti kalau di dunia musik seperti bermain piano karena pakai kedua tangan gitu ya. Kedua tangan memegang panggul, dia memukul, sekaligus dia menutup, nah juga kotekan di situ, jegogannya di situ di tempat yang sama kan seperti itu. Jadinya juga dilihat juga penabuhnya tua-tua, jadinya kan itu menakutkan mungkin untuk generasi sedang juga mungkin dulu belum adanya metode-metode atau teknik-teknik dari pengajar itu sendiri untuk bisa memperkenalkan, bisa mengajarkan untuk pemula sehingga mereka itu selalu tertarik untuk bisa bermain gender wayang begitu. Mungkin Ya. menurut saya Sebelum ya. ada kompetisi ini mungkin apa yang modelnya anak-anak belum dapat kesempatan ya, atau dalam arti jarak antara maestro yang udah menggender itu ke orang yang baru mau pengen belajar itu seolah-olah jauh ya. Jadi mungkin perasaannya, aduh, untuk bisa bagus kayak gitu, kok rasanya akan sulit gitu. Jadi udah mulai takut duluan kan ya. Ya, Tapi setelah ya, ada kompetisi, ternyata ada anak-anak yang anak-anak yang belajar, setelah itu juga ya pengajarnya. mulai, Ya. ya betul sekali. Apa biasanya gending pemula ya? Biasanya gending-gending apa diajarin dulu, Mbok? Gending-gending dasarnya itu kalau style kayu mas biasanya batel. Kalau saya di sini batel telah memperkenalkan menyeimbangkan dua tangan dulu jang. Dua Ya. tangannya. Ya. Nah, ya itu dulu teknik memukul, tutup, pukul, tutup kan gitu ya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan gending tulang lindung. Gending tulang. Lalu ya sama seperti kelas, dia ada tingkatan-tingkatan. Jadinya kayak dulu kan langsung dikasih merak ngiluk gitu misalkan. Kan takut mereka dia aduh. Susah kali kayak gitu. Sekarang ternyata gampang gitu ya. Ternyata bisa loh saya jadinya. Oh, nanti dikasih lagu baru. Oke. Kasih lagu baru enggak ada. Enggak mau. Iya, iya. Jadi selangkah demi selangkah ya. Iya. Ya bertahap untuk belajar. Tenang aja, nanti diulang dulu. Seperti itu aja, Bu. Ulang dulu ya. Udah hafal, kita tambah lagi ya. Gitu. Iya, iya. Tambah lagi anak TK. Kita tambah lagi, Ya. iya. Capek, iya. Seperti itu saja sih. Kalau tipsnya saya di sini. Ini menurut Mengobrol cerita. Jadi saya mau bertanya nih, kalau menurut Putu, apa namanya? Pastinya kan kayak orang belajar piano kita menyeimbangkan tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Ya. Belajar memperkenalkan anak-anaknya dari sangat usia muda gitu untuk belajar gender. Manfaatnya belajar dari usia muda. Usia muda. Manfaatnya kan pertama dengan ya istilahnya masih TK, SD, aktivitas belajar mereka ya masih bisa diatur gitu ya. Jadi kayak SD kan memang les berapa jam. Jadi untuk istilahnya ada penelitian mengenai penyeimbang otak itu antara menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri ya. Demikian istilahnya refreshingnya dengan seni itu sendiri. Jadi saya bisa jelaskan untuk apa namanya kita belajar gender wayang itu juga bisa melatih konsentrasinya anak-anak. Gitu saya bilang, oh ya Bu, iya. Nanti kalau bukan sekedar kita memainkan atau memukulkan gamelan aja,
Tapi nanti kalau nggak konsentrasi, anak-anak nggak bisa untuk nangkep gendingnya gitu. Saya bilang, oh begitu ya Bu, ya begitu. Itu istilahnya berarti manfaatnya bisa untuk menyeimbangkan otak kanan, otak kirinya. Dan gitu untuk apa namanya, untuk istilahnya juga ada etikanya, saya ajarin etika juga, yaitu dari sikap kita memegang panggul dan juga beradaptasi dengan gambaran genderuwo itu sendiri. Misalkan etikanya itu, misalkan dia sudah bisa, itu temannya sebelahnya itu nggak bisa, belum bisa, jadi dia ngebut sendiri, dia tidak mendengarkan kode atau komando dari gurunya atau saya atau temannya. Pokoknya kebersamaan itu saya ajarin etikanya. Toleransi. Tak boleh mendahului itu ya, tak boleh mendahului. Nggak indah didengar sama orang. Jadi kita sama-sama, temponya segini, kita sama-sama ya. Itu saya ajarkan. Ya dari itu juga melatih disiplin juga. Oh bahwa saya harus gender walaupun 15 menit lah istilahnya dulu, karena kita kebanyakan cerita mungkin kan awal untuk pemula. Jadi sikapnya begini, kita pegang panggulnya ini, lagunya ini. Setelah mereka coba, dia disiplin harus tetap. Sebelum saya bilang stop, dia harus tetap nyet. Seperti itu, nyet. Dia mau. Berarti kan untuk melatih kedisiplinan juga, selain untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Dan itu diajarkan juga untuk beretika, dengan bagaimana dia mendengarkan komando, istilahnya temponya 1, 2, 3, tidak boleh dia mendahului, tidak boleh dia untuk mundur seperti itu, temponya harus dengan sama temponya sehingga orang lain itu yang mendengar juga nyaman, indah dengarnya gitu. Saya ada yang seperti itu. Kalau dari dulu Nike, ada anak yang sampai dia bilang, begini loh Bu, konsentrasi saya memang nggak bagus, gitu dia. Loh, kok gitu? Kira-kira saya bisa nggak ya main genderuwo ya? Gitu dia curhat sama saya. Cewek ini. Kira-kira bisa. Maksudnya seperti apa? Ya Bu, saya konsentrasinya di sekolah itu kurang. Ya kita coba aja yuk, gitu saya bilang. Oh gitu ya Bu, nggak apa-apa, saya ini nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mau berlatih, serius berlatih, kita terus melakukannya itu berulang-ulang, pasti bisa. Ya benar, sampai sekarang dia udah kuliah sih nggak salah itu. Jadi tetap meningkatkan konsentrasi juga ya. Jadi ya makin bagus ya, karena konsentrasinya mulai membaik kan karena belajar ngender ya. Iya, karena kan genderuwo yang itu ada yang polos sanksi, mau. Jadi kalau yang polos benyah, sanksi ke benyah gitu. Jadi dia harus tetap konsisten dia. Jadi dibutuhkan konsentrasi dari anak itu sendiri kan begitu ya, otomatis dia terlatih ya dirinya. Oh ya saya harus begini. Saya juga selain ini juga ada percaya diri. Harus percaya diri. Ya. Betul banget. Harus percaya diri kan ya dalam main itu. Ya ini saya harus 1, 2 ya temponya itu. Selain dia dengar komando dari gurunya, dia harus percaya diri. Oh ya ini yang disuruh sama Bu Guru. Asik. Itu selama saya masih bisa memantau kan begitu. Ya, kira-kira jadi terlambat nggak ya? Apa ya? Terlambat nggak kalau orang yang ingin belajar ngender itu udah umur berapa gitu, 40 atau apa gitu? Terlambat nggak bagi mereka untuk belajar? Kalau menurut saya sih tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Saya juga belajar gitu ya, Mbak ya. Jadi selama itu bisa ditekuni, disenangi, terus dilatih, dilakukan pengulangan, mereka nyaman ya, otomatis pasti bisa berlanjut seperti itu sih. Yang penting tidak ada tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu. Kalau gitu aku mau berhenti belajar dari ya belajar ya beli bule. Nyansot pandemi ke Melayu kamu belajar. Pentingnya maganda. Pangela pasangan ya, soalnya ngeling ya pasangannya hilang. Hilang, semara hilang, pernah satu demi satu hilang. Kecil no se. Oh sadra. Sadra, kalian aja sadra tuh. Ada satu lagi nih, mungkin ini bisa menjadi nanti
Ya. Hah? Untuk bisa menurut Putu apa ada hal yang ingin perbaiki atau dibuat lebih baik lagi dalam hal kompetisi yang sudah ada ini? Mungkin kalau kompetisi ini kan kalau teknik, buka teknik permainannya untuk anak wanitanya sudah hampir setara ya, kalau menurut saya hampir setara dengan teknik permainan yang dilakukan oleh anak laki saja. Kadang-kadang seperti itu loh Mbak. Ya, kadang-kadang ya itu tergantung selera juri kan begitu. Ada yang suka nanti anak ceweknya metimpuh, Harus ada metimpuh. mungkin itu disepakati saja kan gitu ya, apa itu akan dijadikan kriteria dalam penampilan. Kayak kita kadang-kadang kan setiap juri itu beda-beda Mbak. Jadi ada yang mesile dibilang kayak begini kan begitu, jadinya mungkin itu untuk kedepannya disepakati. Seperti dulu kita bermain kendang aja yang untuk anak perempuan kan ada gini, ada masalah dengan waktu kita memangku kendang itu sendiri. Makanya ada sebelum siapa itu ada punya kayak dupa itu untuk menyangga kendang, tidak pakai di pangku di pahanya itu, di kakinya itu. Ada seperti itu. Kalau di lomba gender wayang, kalau seingatnya saya sih mengenai posisi duduk aja untuk wanitanya, atau disepakati saja, apakah tidak dimasukkan dalam penilaian, tergantung kenyamanan mereka, apakah Hiko betul. apakah Hiko metimpuh seperti itu aja sih. Kok teknik permainan saya salut sama adanya kerjasama juga dari penabuh wanita dengan penabuh pria itu. Mereka juga untuk anak cewek masa sama saya pas gitu kan ada. Tapi sekarang tuh ada seperti itu kerjasama dalam satu. Nah seperti itu sih kalau saya sih lihat kalau kompetisi itu dari sikap duduknya aja ya, mungkin apakah akan ada standarisasi atau itu tergantung kenyamanan dari penabuh itu sendiri, seperti itu sih. Kok materi menurutnya saya mereka mampu. Seperti anak SMA 8 saya latih kemarin itu, mereka mampu, itu cewek 3, cowok 1 bisa. Seperti itu. Ada juga SMA 3, 1 cewek. Pokoknya ada aja 1, tapi itu kalau mereka penonton, kalau nggak salah saya dengar itu penonton sebagai bunganya, kalau si cewek itu misi bunga. Misi bunga harus ada cewek ya. Dengan adanya kehadiran. Ya. Kalau nggak salah waktu Sukuwati menang tahun berapa itu ya? Ada sekitar tahun 2017 ya. Semua penabuhnya wanita ya, pemainnya wanita. Itu biasa bikin heboh lagi ya. Ya, PKB itu. PKB kan awalnya dulu PSR, ada untuk di tingkat Denpasar, dan gitu untuk Bali itu dimasukkan kategorinya di PKB ya. Itu juga Bapak yang pertama kali jadi juri nggak salah, itu juga atas pertimbangannya Bapak untuk Bapak saya untuk memunculkan kembali gending-gending dari style tiap daerah seperti itu. Jadi kita selain itu kita merekonstruksi ya, ternyata setiap daerah punya penabuh cewek juga ternyata muncul. Jadi nggak masalah itu penabuh cewek loh. Tanya dari Sukawati kan banyak itu penabuh wanitanya yang ternyata di kabupaten lainnya tergugah juga. Kenapa cewek nak itu? Pengen jadi memancing lagi, memancing daerah-daerahnya keluar lagi gending-gendingnya. Karena nggak semua mungkin di daerah itu penabuh-penabuhnya memainkan gending yang memang ada di sini ya. Ya itu bagus banget saya mendengarnya. Nah terakhir ini Putu, apa sih harapan Putu di kedepannya mengenai generasi gender wayang ini, atau mengenai gamelan gender wayang lah yang ada di Bali? Oke, untuk generasinya menurut saya ya terus mengajarkan kesenian Bali, khususnya kesenian daerah masing-masing, yaitu gamelan gender wayang, tetap melahirkan generasi-generasi. Misalkan sekarang ada
dari lulusan atau sarjana dari ISI Denpasar atau kan dari sekolah-sekolah seni selalu untuk melatih tetap setia generasi muda yang ingin belajar gamelan khususnya, jadinya harus tetap. Dan untuk pemerintah saya salut sekali, saya menghargai sekali dengan adanya event-event yang atau parade pertunjukan seni yang sudah setia tetap untuk dilaksanakan sehingga gamelan kita ini tetap lestari, tidak punah istilahnya, jadi bisa untuk melahirkan generasi-generasi muda yang bisa melanjutkan dari keberadaan gamelan-gamelan kita itu sendiri, kan gitu ya, khususnya gamelan gender wayang. Itu Mbak. Terima kasih sekali loh ya, ini menyenangkan sekali bisa menghadirkan seniman kerawitan wanita akhirnya keinginan Blifon terwujud. Sudah menanti-nanti banyak list-list yang ingin ditulis siapa akhirnya ada nama Putu di sana. Saya bilang ayo kita mesti untuk next ini bisa dapat seniman kerawitan wanita yang bisa dihadirkan untuk lebih menginspirasi banyak orang, untuk tidak hanya kayak saya aja. Sebagai penari, saya merasa juga ada sekali banyak benefitnya untuk kita seorang penari juga belajar gamelannya, karena kita jadi lebih memahami juga gerak tarinya. Begitu mungkin pula sebaliknya, seorang penabuh saya suruh harus belajar menari. Biar mengerti komunikasinya sama penari juga. Tapi gender wayang ini memang satu di antaranya yang super keren ya, dalam arti saya senang sekali melihat perkembangannya, di mana keluarganya Putu juga sangat sekali memberi andil perkembangan ini. Kompak semuanya. Dan apalagi memberikan generasi di mana banyak wanita jadinya merasa terinspirasi untuk juga muncul ke permukaan. Terus gender wayang jadi lebih dikenal oleh semua anak-anak muda yang ada di Bali, karena tadinya ditanya aja gender wayang tuh apa, saya aja dulu nggak tahu waktu ketemu Fon. Ane angon gitu tuh dari ngiringin nak metrisandia tuh gender wayang saja, padahal saya metrisandia. Atau kadang saya pernah mekidung atau mecepat gitu juga diiringi gender wayang juga pernah, tetapi kok kita nggak perhatiin gitu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Putu sudah menemani. Semoga kita segera bisa ketemu secara fisik ya dalam waktu singkat. Semoga sangar-sangar semua sudah ya. Salam buat Bapak dan keluarga kita. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Iya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Sabtu depan akan tetap ada di IGTV Instagram kita. Minggu depan tari ya? Ya, kita minggu depan di tari. Masih di Instagram kita yang ini, Instagram Mekar Buana Center. Sampai ketemu lagi ya buat yang lain. Nanti yang ketinggalan bisa nonton aja di IGTV-nya ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.